Lantas seperti apa tujuan serta bagaimana digitalisasi ini bisa membuat industri hukum dapat meningkatkan akses keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia? Dan sudah hadir bersama kami di studio CNBC Indonesia, founder sekaligus CEO Perkara Yakub Hasibuan. Pak Yakub, apa kabar? Sehat Mbak, terima kasih. Baik, Pak Yakub, Perkara sebagai platform digital untuk layanan bantuan hukum. Mungkin ini bisa menjadi jawaban dari keresahan masyarakat selama ini. Tapi boleh Anda jelaskan sedikit seperti apa platform ini akan bekerja? Ya, jadi sebenarnya inisiasi ini dimulai pada saat pandemi COVID-19. Di 2020 itu awalnya banyak sekali orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dirumahkan dan sebagainya. Sehingga kami melihat bahwa demand-nya ada, orang yang membutuhkan ada. Namun memang culture hukum ini belum seperti kesehatan misalnya, di mana Anda bisa masuk ke rumah sakit dan mendapatkan konsultasi dari dokter, dapat resep pulang. Tidak. Ada kesulitan kelihatannya untuk mendapatkan akses ke keadilan, ke advokat dan sebagainya. Sehingga kami ingin menghadirkan suatu aplikasi yang dapat menghubungkan lawyer, advokat dengan klien atau pencari keadilan. Nah, semua dimulai dari konsultasi. Next-nya ada juga produk-produk lainnya tentunya. Ada juga legal opinion, ada juga nanti pembuatan dokumen hukum dan sebagainya. Tapi kami mulai semua dari konsultasi karena memang seluruh produk hukum ini dimulai dari konsultasi. Apakah mau buat perjanjian? Pasti konsultasi dulu. Apakah dapat somasi, dilaporkan polisi, semua pasti konsultasi dulu. Jadi seperti itu, Mbak. Baik, apakah konsultasi ini berbayar atau seperti apa bisnis model yang ada di dalam platform ini? Jadi untuk produk pertama kita ini memang adalah pro bono, yaitu gratis, produk pertama. Dan di 2 bulan pertama aplikasi kita sudah ribuan konsultasi dan sampai sekarang sudah sekitar 1.100 advokat yang mendaftar. Sehingga memang kami cukup kaget awalnya melihat bahwa semangat advokat untuk memberikan konsultasi hukum secara cuma-cuma atau pro bono ini memang luar biasa. Jadi kita memang bangga juga sebagai advokat, saya sendiri melihat advokat muda dan juga senior-senior yang banyak yang gabung memberikan hukum konsultasi secara cuma-cuma. Baik, kalau berkaca dalam dunia startup atau platform digital, ini sebenarnya banyak sekali yang bangun lalu kemudian tiarap begitu. Lalu apa yang menjadi strategi dari Perkara mungkin untuk bisa memastikan keberlangsungan platform ini? Meskipun sekarang mungkin masih gratis. Betul, memang revenue generation adalah kunci memang Mbak. Makanya kita juga sedang mengembangkan produk-produk lain. Yang berikutnya yang akan hadir mungkin beberapa minggu atau mungkin bulan depan itu adalah konsultasi berbayar. Dan ini adalah untuk kasus-kasus yang memang sifatnya komersil. Perdata, bisnis, kepailitan ada juga waris, ada juga sengketa pertanahan. Ini adalah kasus-kasus yang memang sebenarnya secara objek itu nilainya ada monetary value yang besar. Sehingga kita akan hadirkan juga advokat-advokat yang memang sudah biasa memberikan level konsultasi yang menengah ke atas juga. Dan ini akan kita hadirkan. Ada juga pembuatan dokumen hukum seperti perjanjian-perjanjian, ada juga perjanjian pranikah, perjanjian jual beli, dan hal sebagainya. Dan ini merupakan strategi kami untuk menjadi suatu startup yang tentunya berkelanjutan. Kami ingin menjadi suatu one-stop legal solution untuk semua orang yang mungkin awalnya kita berikan pro bono dulu, produk awalnya, tapi nantinya harus ada semua produk-produk hukum. Artinya kami juga ingin mendorong seluruh stakeholders di dunia hukum untuk mendigitalisasi semua prosesnya. Dan kami juga mengapresiasi semua tindakan yang telah dilakukan Polri, Mahkamah Agung, Kejaksaan yang sudah mulai untuk mau merubah kebiasaan yang tadinya masih semi analog menjadi digital. Baik, mengubah kebiasaan tadi Anda katakan. Tantangannya sebesar apa sih untuk menjadikan produk hukum ini berbasis digital? Secara organik tantangannya sangat besar, Mbak, karena bayangkan saja sudah puluhan tahun suatu proses berjalan, kita ingin rubah. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 ini sebenarnya bisa dibilang ada blessing in disguise. Mungkin bisa dilihat dari sektor yang lain, dari sektor pendidikan, udah ada edutech, dari sisi commerce ada e-commerce, perbelanjaan, dari sisi kesehatan ada health tech, telemedicine dan sebagainya. Nah, di sisi hukum ini sudah mulai nih, sidang sudah mulai secara online mungkin pada saat kasus Sambo terakhir kalau tidak salah. Kemudian juga perpajakan sudah mulai online, semua SPT. Dari sisi perizinan, ada OSS sudah mulai online. Jadi secara industri hukum secara umum sudah mulai bergerak. Dan kami juga senang melihatnya dan kami harap proses-proses lainnya, mungkin harapan kami ke depannya sidang, mungkin submission, masukan gugatan dan jawaban sudah bisa online mungkin untuk pengadilan. Dan ini mungkin harapan kami
dan mudah-mudahan dapat tercapai. Baik, kalau kita lihat masalah hukum yang ada di masyarakat ini kan sebenarnya kepercayaan terhadap penegak hukum begitu. Lalu ketika ini berubah dari tatap muka menjadi digital, bagaimana perkara bisa memastikan kalau kepercayaan masyarakat ini terhadap hukum akan tetap terjaga? Memang dibutuhkan kerjasama dari multi pihak sebenarnya, Mbak. Kolaborasi multi pihak ini menjadi kunci. Karena kami dari perkara hanya bisa menyediakan wadah, di mana pelakunya adalah advokat itu sendiri, stakeholders lainnya sebagai dari pengawasan ada juga organisasi advokat, dan tentunya ada Mahkamah Agung juga di situ. Jadi kita harus mengintegrasikan sebenarnya ini semua. Bagaimana advokat bisa memberikan bantuan hukum dan juga produk hukum, dari Mahkamah Agung dan organisasi advokat dapat memberikan supervisi, sehingga semua yang dilakukan di sini memang sesuai dengan aturan dan kaedah-kaedah yang ada. Jadi kami harapkan juga nantinya ada suatu platform yang bisa terintegrasi nantinya, dan ini membutuhkan produk-produk hukum turunan kerangka hukum yang memadahi. Jadi kami harap juga nanti dari DPR pun bisa membuat suatu produk hukum yang dapat memfasilitasi gebrakan ini sebenarnya. Baik, kalau berdasarkan data dari perkara, seperti apa masyarakat memandang konsultasi hukum? Apakah masih menjadi produk yang cukup mahal? Kalau berdasarkan riset kami memang masih banyak sekali masyarakat yang takut sebenarnya. Jadi kata kuncinya di situ, Mbak, takut. Kenapa takut? Takut tidak terpercaya advokatnya dan takut mahal. Sehingga ketika kita melewati fase testing period ini, kita coba berikan konsultasi pro bono. Bayangkan dari 6 bulan kita testing website kita, sudah lebih dari 8.500 klien yang dilayani di perkara. Sehingga sebenarnya kalau kita mau lihat apakah ada minatnya, banyak sekali. Dan terakhir pun ketika kita launching, kita bertemu juga dengan beberapa stakeholders dari institusi lainnya, banyak data-data yang mengagetkan. Contoh, di top 3 itu jumlah kasus yang ada di Indonesia, Mbak, tertinggi adalah penipuan penggelapan, perceraian, dan pemerasan. Dan di beberapa daerah juga ada kasus lain, contohnya di Sumatera Utara. Kalau boleh saya share sedikit. Di Sumatera Utara itu yang menjadi top 3 kasus terbanyak dari klien itu adalah kekerasan seksual. Dan ini menjadi PR kita bersama, bukan hanya stakeholder dari sisi hukum, tapi mungkin dari sisi pendidikan, dari pendidikan SD, SMA, SMP, SMA-nya pun mungkin perlu dilakukan evaluasi. Kenapa nih bisa ada kekerasan seksual? Jadi sebenarnya benefit yang didapatkan sangat luas, dan ini lebih besar dari industri hukum. Ini adalah masa depan Indonesia secara luas. Baik, tadi Anda sampaikan juga sebenarnya dibutuhkan kerjasama dari seluruh stakeholder, salah satunya juga aparat atau penegak hukum. Lalu apa yang bisa dilakukan perkara jika memang sudah membantu dengan adanya layanan bantuan hukum ini, tapi dari sisi aparat atau penegak hukum ini juga masih belum bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat? Memang ini adalah PR kita bersama, Mbak. Karena kami seringkali bertemu dengan institusi lainnya, rekan-rekan kami di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan. Jadi banyak sekali masukan-masukan juga dari perkara. Karena kami juga menyediakan kolom komentar juga dan review kepada klien-klien apa kira-kira ulasan dan masukan yang diberikan. Dan banyak sekali mereka mengkomentari memang proses. Saya sudah melakukan proses X, tapi nyangkut, Mas, bagaimana caranya? Jadi kami secara internal perkara juga menyampaikan, dan kami senang juga memang mendapat respon positif dari kepolisian, dari pengadilan, sangat positif. Dan tentunya kita bersama-sama lah, ini adalah perjuangan bersama, kita memperbaiki apa yang perbaiki, yang sudah baik kita lanjutkan.